Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri Rahim, mahasiswa UT Jakarta dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tugas kedua, algoritma dan pemrograman. Berikut tugas duanya, buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Berarti ini pakai operator perbandingan ya, if statement atau else statement. Nah, di sini udah ada keterangannya golongan A, B, C-nya berapa, terus di sini udah ada keterangan total jam lembur berapa, terus dapat berapa persen dari gaji pokok. Oke, hasilnya itu outputnya jumlah penghasilan gaji golongan plus gaji lembur. Oke, lanjut aja. Kita golongan dulu, kita buat dulu variabel biar rapi kita bawa. Oke, golongan ya. Berarti karena ABC string berarti string tipenya string sama dengan goal sama dengan A bisa udah saya tentukan. Oke, terus null null. Terus kita buat dulu hal per kolom, nanti saya bahas ya tentang hal per kolom. Berarti integer golongan gaji golongan gaji golongan no. Oke, lanjut kita ngecek gaji ini jika A harus 95 juta, B 96 juta, C 95 juta 500. Oke, lanjut langsung operasi menentukan gaji berdasarkan golongan. Oke, if jika A sama dengan jika golongan A, maka kita gaji golongan pakai operator assignment plus sama dengan 5 juta. 5 juta. Oke. Nah, mari kita bahas terkait hal per kolom. Nah, hal per kolom di sini yang saya maksud tuh untuk menghasilkan untuk menghasilkan hasil dari di dalam if ini dihasilin di luar if biar tahu nilainya. Nah, kalau misalkan ini saya nggak ada hal per kolom, terus kita pindah langsung di dalam if, kalau kita manggil di SOT di sini, kita nggak dapat soalnya hanya khusus untuk if. Oke, kalau penasaran mari kita coba ya. Ini kan saya ini ya. Oke, kita coba panggil sistem println gaji golongan. Oke, titik koma, save. Lihat hasilnya. Sebentar lagi proses. Nah, 5 juta. Nah, kalau misalkan kita sekalian masukin di sini di dalam if, sorry. Coba tebak hasilnya berapa? Pasti error nih. Coba save ya, save dulu. Terus kita jalani. Sebentar. Nah, tuh. Error. Cannot find symbol system out println gaji golongan sim variable program classmates one error. Nah, maksud error di sini adalah si Java tidak menemukan nama variabel gaji golongan. Kenapa tidak ditemukan? Karena ada di if, di dalam if. Jadi kita terkunci si gaji golongan di dalam if. Nah, maksud help program itu membantu menghasilkan dari yang di dalam if menjadi yang bisa di luar gitu maksudnya.
Oke, jadi istilah selain hyperparameter itu global scope kalau nggak salah. Oke, kita hapus dulu. Nah, terus tambahan lagi, ini tuh sebenarnya bisa pakai sama dengan dua kali kayak gini, atau pakai equals. Oke, coba ya. Equals A. Aduh, udah dihapus lagi. System.out gaji golongan jalanin sebentar. Nah, sama aja kan? Nah, perbedaan pakai equal sama yang tadi sama dengan dua kali, perbedaannya tuh kita nantinya di program kita mau pakai scanner atau enggak. Scanner itu semacam inputan dari user. Misalkan kita nyuruh user masukin A, B, C atau berapa jam, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalkan kita pakai scanner tapi di if-nya sama dengan dua kali, itu gak terdeteksi gitu. Jadi, idealnya itu harus pakai equals. Kalau nentuin sama atau enggaknya. Oke, lanjut aja ya. Selanjutnya kita pakai equals ya. Oke, biar kedepannya kita gak bingung lagi. Oke, lanjut equals. Oke, pada kesempatan hari ini saya cuma nggak pakai scanner ya. Saya cuma ngandarin input manual di sini, nggak pakai otomatis dari user langsung. Jadi, oke langsung aja. Else if, selanjutnya else if kita mengecek lagi golongan equals equals sama dengan B. Oke, gaji golongan berarti tadi berapa yang B? 6.500.000. Oke, lanjut yang C. Yang C 9.500.000. Oke. Nah, terakhir kita harus pakai else. Kenapa pakai else? Karena kalau misalkan user atau kita yang nentuin di sini nulisnya D, otomatis di sini kita manggil cetak tidak valid gitu. Biar kita memberitahu user bahwa inputannya itu gak termasuk range gitu. Oke, system dot out dot print ln invalid gitu. Oke, itu koma. Oke, kita udah nentuin golongan, terus sama gaji berdasarkan golongan. Selanjutnya kita tentuin jam lembur. Jam lembur. Oke, biasa kita buat dulu variabel sama helper kolom. Karena jam lembur itu 30% ya, berarti kan 30% berarti hasilnya berarti desimal. Berarti kita ambil float, float. Float sama integer. Integer tuh nentuin berapa jamnya. Oke, integer. Integer jam lembur, total jam lembur sama dengan misalkan kita nentuin satu. Oke, float, float total jam lembur. Oke, sama dengan nol lagi, helper lagi. Nah, kita operasi
menentukan gaji lembur. Oke, total menentukan gaji lembur. Seperti biasa, if karena di sini 1245 ya, berarti kita mulai dari nol. Kenapa nol? Pastinya kan karyawan gak tiap hari itu ya dikasih lembur. Berarti kan kita harus nentuin bahwa si karyawan tersebut gak dapet lembur. Otomatis yang ini, yang gak lembur ini nol. Itulah alasan kita harus dari awal dulu, dari nol. If if jam lembur equals satu, maka maka kita operasi ya, operasi hitungnya berarti di sini kita buat lagi float total sama dengan gaji golongan ditambah dikali nol. Oke, jadi total jam lembur total. Oke. Kita coba print dulu, kita ngecek apakah ini equal satu udah betul. Equal satu berarti ini total jam lembur ya. Total jam lembur. Set. Terus kita jalankan. Oh, error ternyata. Oh, ini berlaku untuk string ya. Oke, oke, oke. Sorry, sorry. Tuh, integer cannot be differentiated. Tadi ini harusnya ini sama dengan dua kali operator komparasi. Nah, oke, total kan nol. Oh, harusnya kan nol. Oke, apa? Kita cek dulu ya. Kita buat dulu di sini eh, total penghasilan. Berarti float total penghasilan sama dengan gaji golongan ditambah total ditambah total jam lembur. Oke, kita standard out print total jam lembur ya total penghasilan dong. Oke, coba kita tes, save, jalankan. Nah, betul kan? 5 juta. Oke, lanjut. Ini nanti buat final yang ini ya, yang ini. Yang ini nih. Sorry, sorry. Yang ini. Output di sini. Oke, lanjut. Lanjut yang operasi kaji lembur berarti kita lagi lanjut else if jam lembur sama dengan 2.
Wih, salah. Total 31,100. Nol dong. Nol. Satu. Oke. Kopi. Tiga, empat, lima. Dua, tiga, empat, lima. Ini lebih besar. Lima. Oke. Tiga, dua, tiga, empat, tiga, enam, tiga, delapan. Tuh, udah rapi nih. Kita rapikan dulu biar. Oke, kita lagi. Els lagi. Oke. Oke, kita testing lagi. Udah selesai nih, ganjil dulu. Kita coba tes ya. Misalkan kita A ininya satu misalkan. Ini dua. Print. Seninya berapa coba? Oh, possible loss conversion for double to float. Oh, berarti ini harus double nih. Mbak, tes, kita tes. Jalankan kita tes lagi. Nice, benar. Oke, kan kita pilih ya. A, terus lemburnya jam totalnya 2 jam. 2 jam akan 32. Oke, mari kita tes. Kalkulator. Tadi itu berapa? Sorry. Ini kita pilih A ya. A 5 juta, terus yang ininya 2,30%, berarti 5 juta dikali 32 dibagi 100. Mana dibagi? Sorry, ini salah nih kemarin. Sebentar. 5 juta set, dibagi dikali 32. 100. Oke, benar berarti.
5 juta. Oke. Oke, lanjut. Kita coba lagi ya, misalkan ini angka 1. Oke. Udah siap-siap gas. 32 juta. Kalau 6.200. Ya, hasilnya berarti benar. Berarti hasilnya ini. Tadi itu benar. 1,6 juta. Jadi ditambah gejolongan yang tadi kalkulator terus belum, baru yang hitung nih total jam lembur aja. Belum ditambah gaji golongan. Oke, lanjut aja, kita sudah selesai nih. Kita lanjut. Kita coba tes lagi ya. Misalkan tetap ininya A, ininya saya ganti B. Misalkan saya ganti 5, misalkan ya. 5. Oke, ganti 5. Save, terus jalankan. Coba kita tes lagi pakai kalkulator. Kali 5 juta. 5. Bisa 5 ya? Berarti 3, 0,3. Kalkulator. Tes. Kita tes. 5 juta dikali 38 dibagi 100. Sudah 900. Ininya berarti total jam terbangnya 1.900.000 ditambah gaji kalau 5 juta, hasilnya berarti benar 69 juta. 6.900.000 rupiah. Oke, cukup. Oke, kita selesai jam lembur. Oke, baik, udah. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.